Assalamualaikum. Salam profit untuk semua trader base. Karena ini hari Minggu, seperti biasa di hari Minggu saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk market hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Karena base di time frame 4 bisa digunakan selama base tersebut belum di break oleh candle di time frame 4-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pair USD CHF. Kita akan analisa pair USD CHF di time frame 4. Jika kita lihat di sini terdapat base buy dan base sell yang cukup menarik. Saat ini harga berada di base buy. Ini adalah base buy-nya. Kita akan tanda juga untuk base sell-nya ada di atas sini. Untuk peluang entry-nya kita akan lihat di sini di time frame 1. Di sini market sedikit merespon base buy yang terbentuk, tapi di sini tidak ada setup CB1 atau dominan untuk kita entry buy. Artinya kita akan tunggu harga untuk turun kembali membuat new low, lalu membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy. Atau jika harga langsung naik tidak membuat setup CB1 atau dominan di base buy tersebut, kita bisa tunggu di sini di base sell. Sedangkan untuk entry-nya kita akan tunggu harga membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame H1-nya. Oke, berikutnya untuk pair USD Kanada. Kita akan analisa pair USD Kanada di time frame 4. Jika kita lihat di sini di time frame 4, saat ini ada base buy, tapi untuk base sell-nya di sini tidak ada base sell yang terdekat dengan harga. Kita akan tandai base buy-nya terlebih dahulu. Untuk peluang entry di pair USD Kanada ini kita akan tukar time frame ke time frame H1. Kita akan tunggu harga koreksi ke base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan untuk kita konfirmasi entry-nya. Atau jika base buy ini tidak direspon oleh market dan harga langsung turun kembali ke base buy berikutnya, maka kita akan tunggu harga di sini membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Sedangkan untuk base sell-nya di time frame 4 ini ada base sell yang cukup jauh. Selama tidak terbentuk base sell yang baru, maka base sell ini adalah base sell yang akan kita tunggu untuk harga datang ke situ untuk membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame satunya sebagai kita konfirmasi untuk entry-nya. Oke, berikutnya untuk pair Euro USD, kita akan analisa pair Euro USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini di time frame 4, di sini terbentuk base sell dan base buy yang cukup menarik. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Base yang seperti ini yang kita patut untuk tunggu harga datang. Ini adalah base buy-nya. Untuk peluang entry di pair Euro USD, jika harga langsung naik ke base sell ini, lalu market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga tidak langsung naik dan harga langsung turun ke base buy ini, lalu market juga merespon base buy tersebut dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair AUD USD. Kita akan analisa pair AUD USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair AUD USD, di sini ada base buy juga yang terbentuk di bawah sini. Lalu untuk base sell-nya ada di atasnya. Ini adalah base sell-nya. Untuk peluang entry di pair AUD USD ini, kita akan tukar time frame ke time frame H1. Jika harga langsung naik tanpa koreksi menuju base sell yang di atas ini, lalu market merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga langsung turun ke base buy ini dan market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai respon marketnya, maka kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair GBP USD, kita akan analisa pair GBP USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk base buy yang terdekat dengan harga, di sini tidak ada base buy yang terdekat dengan harga, maka kita abaikan setiap setup buy yang terbentuk selama tidak terbentuk base buy yang baru. Maka peluang entry-nya kita hanya akan tunggu harga di base sell saja. Jika kita lihat di sini untuk base sell-nya ada di sini, base sell yang terdekat dengan harga sangat kecil tapi memiliki body, kita bisa ambil walaupun hanya 1 pips. Saat ini harga berada di base sell ini. Lalu di time frame 1 kita akan lihat jika market
break candle CB1 ini sebagai respon market terhadap base sell yang di atasnya di time frame 4, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Tapi jika market ini tidak mampu break base di time frame 1 ini, maka base di time frame 1 ini sebagai pijakan untuk harga naik lebih tinggi lagi. Biasanya setup ini digunakan untuk entry follow the trend, karena jika kita lihat di sini harga dalam keadaan naik, lalu di time frame 1 terdapat base sell, maka untuk konfirmasi entry-nya kita akan tukar time frame ke time frame M15. Dan kita akan lihat di sini menunggu harga membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai pijakan untuk harga naik lebih tinggi lagi. Oke, berikutnya untuk pair USD Jepang Yen, kita akan analisa pair USD Jepang Yen di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair USD Jepang Yen di time frame 4, di sini terdapat base buy yang cukup jauh, tapi kita perlu tandai karena ini berlaku untuk 1 minggu ke depan. Sedangkan untuk base sell-nya, di sini ada base sell yang terdekat dengan harga dan baru terbentuk. Dan base sell ini ada 2 yang selevel, maka kita bisa tandai keduanya. Kita perlu menunggu harga datang ke base sell tersebut. Lalu di base sell ini market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan. Maka peluangnya kita bisa ambil sell di sini. Oke, berikutnya untuk pair New Zealand USD, kita akan analisa pair New Zealand USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini terbentuk base buy dan base sell. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy-nya. Di sini ada 2 base buy yang cukup dekat, kita bisa tandai keduanya. Lalu untuk base sell-nya ada di atas sini. Kita juga bisa tandai base sell-nya, sangat kecil tapi memiliki body, maka bisa digunakan sebagai base. Kita akan tukar time frame ke time frame 1 untuk peluang entry pair New Zealand USD. Jika kita lihat di sini di time frame 1, market sudah merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci untuk mengukur seberapa jauh market akan turun. Jika kita lihat di sini, potensinya market akan turun sampai ke level Fibo 161 atau 261, dan di level Fibo 261 ini sangat menarik karena bertepatan dengan base buy di time frame 4-nya. Untuk ambil peluang sell di pair New Zealand USD ini, kita perlu harga datang koreksi terlebih dahulu ke level Fibo 50 agar risikonya tidak terlalu besar dengan take profit di level Fibo 161. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Kita akan lihat untuk pair Euro Jepang Yen di time frame H4. Jika kita lihat di sini untuk base sell-nya, untuk pair Euro Jepang Yen ada base sell yang terdekat dengan harga, yaitu di sini. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base sell-nya. Sedangkan untuk base buy-nya ada di sini. Ini adalah base buy-nya yang sebelumnya juga direspon oleh market. Kita akan tukar time frame di time frame 1 untuk lihat peluangnya. Sebelumnya market merespon base buy tersebut dengan membuat setup buy CB1 break. Kita akan coba tarik garis Fibonacci untuk setup yang terbentuk sebelumnya untuk respon market terhadap base buy ini. Di sini harga naik dan tepat di level Fibo 261, harga turun kembali dan saat ini harga berada di base buy lagi. Untuk ambil peluang buy, kita bisa tunggu harga membuat setup buy CB1 atau dominan di base buy ini untuk kita ambil peluang entry buy di sini. Sedangkan untuk base sell-nya di sini cukup jauh. Untuk base sell-nya kita bisa tunggu harga naik terlebih dahulu ke base sell tersebut, lalu untuk respon marketnya membuat setup sell CB1 atau dominan untuk konfirmasi kita entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk market gold. Kita akan analisa market gold di time frame 4. Di sini terdapat banyak base yang terbentuk di market gold di time frame 4. Kita akan tandai base-base yang terdekat. Untuk base buy di sini sudah terbentuk di bawah sini. Sedangkan untuk base sell-nya juga ada 2 base sell yang terbentuk. Ada 2 base buy dan 2 base sell yang terbentuk di market gold ini. Kita bisa tandai keempat-empatnya. Sedangkan untuk base buy-nya ada yang kecil, sangat kecil tapi memiliki body, jadi bisa kita gunakan sebagai base. Untuk peluang entry-nya kita akan tukar time frame ke time frame 1. Di sini market sudah sampai ke base sell yang pertama, tapi di sini tidak terbentuk setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Maka kita perlu tunggu harga membuat kenaikan atau membuat new high di base sell yang pertama ini
Untuk konfirmasi kita entry-nya tunggu market membuat setup CB1 atau dominan lagi. Tapi jika market di best sell yang pertama ini tidak membuat setup, maka kita perlu menunggu harga naik ke best sell berikutnya dan tunggu respon market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Atau peluang entry yang kedua, kita tunggu di best buy ini, tunggu market datang ke best buy ini, lalu konfirmasi entry-nya dengan membuat setup buy CB1 atau dominan untuk kita entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk market oil. Kita akan analisa market oil di time frame H1. Jika kita lihat di sini terdapat best buy dan best sell yang sangat menarik. Yang pertama ada best sell yang ini. Sedangkan yang kedua ada best buy yang baru terbentuk. Kita bisa tandai juga. Untuk peluang entry di market oil ini kita akan tukar time frame ke time frame M15. Kita akan tunggu harga turun sekali lagi untuk ambil peluang buy. Dengan konfirmasi entry-nya market membuat setup buy CB1 atau dominan di best buy ini. Atau jika harga tidak koreksi, harga langsung naik ke best sell ini. Lalu market merespon best sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang sell di sini. Ini hanya gambaran dan ulasan market untuk hari Senin atau 1 minggu ke depan. Jadi bukan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading itu sangat berisiko, saya harap teman-teman memahami risikonya terlebih dahulu sebelum trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.